Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang istri polisi yang tiba-tiba berubah menjadi anjing. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Hujan turun deras malam itu, membasahi atap rumah kecil di sudut kota yang ditempati oleh Bayu, seorang polisi yang dikenal tegas namun penyayang. Hujan yang turun sejak sore semakin lebat, seolah menambah hawa dingin yang merayapi setiap sudut ruangan. Bayu baru saja pulang dari tugasnya, tubuhnya lelah setelah seharian berpatroli. Namun, ada sesuatu yang aneh. Rumah yang biasanya hangat dan penuh kehadiran istrinya, Sari, terasa begitu sunyi. Sari, panggilnya, meletakkan sepatu dan jas hujan di dekat pintu. Tidak ada jawaban. Bayu mengernyit. Biasanya, istrinya selalu menyambutnya dengan senyum hangat, menawarkan teh hangat atau sekadar bertanya bagaimana harinya. Namun kali ini, rumah itu begitu dingin dan hampa. Ia berjalan menuju kamar, hatinya mulai diliputi kecemasan. Saat pintu kamar perlahan dibuka, napasnya tercekat. Di atas ranjang, seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjangnya terurai berantakan, tubuhnya gemetar, seolah sedang menahan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sari? Bayu melangkah mendekat. Tiba-tiba, wanita itu menoleh. Bayu tersentak mundur begitu melihat wajahnya. Itu bukan wajah Sari. Itu bukan wajah manusia. Wajah yang seharusnya halus dan cantik kini telah berubah menjadi kepala seekor anjing hitam besar. Mata merah menyala menatapnya dengan pandangan yang penuh ketakutan dan kesakitan. Giginya tajam, moncongnya panjang, dan air liur menetes dari ujung bibirnya. Ya Allah! Bayu terhuyung ke belakang, punggungnya membentur dinding. Tangannya bergetar, tubuhnya terasa beku. Mas! Suara itu keluar dari tenggorokan anjing itu, tetapi masih terdengar seperti suara Sari. Suara yang serak, seolah tercekik di dalam tubuh yang bukan miliknya. Bayu tidak tahu harus berbuat apa. Otaknya menolak menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Apa yang terjadi? Sari, apa yang terjadi padamu? Suaranya hampir berbisik. Sari hanya menunduk, tangannya yang masih seperti manusia menggenggam wajahnya yang kini bukan lagi miliknya. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidur seperti biasa tadi malam, tapi saat bangun wajahku sudah seperti ini. Bayu mencoba menarik napas panjang, tapi udara terasa begitu berat. Ia berjalan perlahan mendekati istrinya, mengabaikan rasa takut yang mencengkeram dirinya. Aku pasti sedang bermimpi. Bayu mencubit lengannya sendiri. Tapi rasa sakit yang nyata memberitahunya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ia duduk di samping Sari, matanya masih belum bisa lepas dari wajah istrinya yang telah berubah menjadi makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Apa kau merasa sakit? Tanyanya pelan. Sari mengangguk, air matanya menetes di pipinya yang kini ditutupi bulu hitam pekat. Setiap kali aku menyentuh wajahku, aku merasa seperti ada sesuatu yang merobek-robek tubuhku dari dalam. Bayu meremas rambutnya, otaknya mencoba mencari penjelasan logis atas semua ini. Apakah ini penyakit langka? Sebuah eksperimen gila? Atau sesuatu yang lebih gelap? Apakah kau ingat sesuatu sebelum ini terjadi? Sari menggigit bibirnya, tangannya mengepal di atas pahanya. Aku merasa seperti pernah bertemu seseorang yang menatapku dengan tatapan aneh. Bayu menatap istrinya dengan penuh kebingungan. Siapa? Sari menutup matanya, mencoba mengingat. Namun sebelum ia bisa mengucapkan sesuatu, tiba-tiba tubuhnya mulai kejang. Sari! Bayu berusaha menahannya, tetapi tubuh istrinya mulai bergetar hebat. Terdengar suara retakan dari tulang-tulangnya. Bayu bisa melihat bagaimana jari-jari Sari mulai menekuk dengan tidak wajar, seolah sedang berubah bentuk. Kulit di lengannya menghitam, bulu-bulu mulai tumbuh lebih tebal. Wajahnya yang sudah berbentuk anjing kini tampak semakin menyerupai binatang sepenuhnya. Teriakan Sari berubah menjadi lolongan panjang yang memilukan. Suara itu menggema di seluruh ruangan, menusuk hingga ke tulang sumsum Bayu. Tidak tahan melihat penderitaan istrinya, Bayu meraih selimut dan menutupi tubuh Sari yang terus menggeliat. Bertahanlah, sayang. Aku akan mencari cara. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar langit, menyinari kamar mereka dengan cahaya sesaat. Bayu menatap istrinya yang kini menangis dalam diam, menutup wajah anjingnya dengan tangannya sendiri. Ketakutan dan keputusasaan merayapi tubuh Bayu. Ia harus menemukan jawaban.
Ia harus tahu apa yang telah terjadi pada istrinya. Dan ia harus menemukannya secepat mungkin sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malam itu terasa begitu panjang bagi Bayu. Hujan masih belum reda, menambah suasana mencekam di dalam rumah mereka. Sari terbaring di atas ranjang dengan tubuh menggigil, masih sesekali mengeluarkan suara erangan yang lebih mirip dengan keluhan seekor anjing yang terluka. Bayu duduk di sisi tempat tidur, matanya tak lepas dari wajah istrinya yang kini bukan lagi wajah manusia. Ia mengusap rambut Sari yang masih sama seperti dulu, meskipun wajahnya telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Pikirannya berputar. Ini bukan penyakit. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Ini adalah kutukan. Tadi kau bilang kau bertemu seseorang? Tanya Bayu, suaranya bergetar. Sari membuka matanya yang kini berwarna merah gelap, mengingat kembali kejadian sebelum kutukan ini menimpanya. Sehari sebelumnya, pagi itu, Sari pergi ke pasar seperti biasa. Ia mengenakan baju sederhana namun tetap terlihat anggun. Pasar pagi masih basah oleh embun, beberapa pedagang mulai menjajakan dagangan mereka. Di salah satu sudut jalan, seorang nenek tua berdiri di bawah pohon rindang. Pakaiannya lusuh, tubuhnya ringkih, dan wajahnya penuh keriput. Ia membawa keranjang kecil berisi bunga melati yang tampak segar meskipun tubuhnya terlihat begitu renta. "Nak, belilah bunganya, harum dan membawa berkah," ucap sang nenek dengan suara parau, tangannya terulur ke arah Sari. Sari yang saat itu sedang terburu-buru hanya melirik dengan tatapan sinis. "Bunga ini untuk apa?" "Buat sesajen," katanya sambil terkekeh kecil. Nenek itu tersenyum tipis, meskipun matanya menyimpan kesedihan. "Bunga ini untuk keberkahan, Nak, untuk membawa ketenangan dalam rumah tangga." Sari mendengus, merasa tidak tertarik. "Aku tidak butuh bunga untuk itu. Kalau butuh ketenangan, cukup doa. Lagi pula, siapa yang mau beli bunga dari nenek tua seperti ini?" katanya dengan nada meremehkan. Beberapa orang di sekitar melirik mereka, ada yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata Sari, tapi tak ada yang berani menegurnya. Sang nenek masih tetap berdiri di tempatnya. "Setiap orang butuh keberkahan, Nak, jangan menolak dengan angkuh." Sari mulai kesal. Sudah, jangan mengganggu orang. "Pergilah," katanya sambil menepis tangan nenek itu. Karena dorongan kecil dari Sari, nenek itu hampir kehilangan keseimbangannya. Ia terhuyung ke belakang, tapi berhasil menopang tubuhnya dengan tongkat kayu tua yang ia bawa. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya diam, tak ada yang berani bicara. Sari melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, menganggap kejadian itu sepele. Namun, sebelum ia benar-benar menjauh, ia mendengar suara nenek itu yang lirih namun menusuk ke dalam hati. "Akan tiba waktunya kau tahu bagaimana rasanya dihina dan ditakuti. Akan tiba saatnya kau menjadi makhluk yang bahkan tak sanggup melihat bayangannya sendiri." Sari hanya mendengus. Dasar orang tua aneh," gumamnya, lalu pergi meninggalkan nenek itu tanpa sedikit pun merasa bersalah. Kembali ke malam ini, Bayu mendengarkan cerita istrinya dengan rahang mengeras. Dadanya terasa sesak. "Sari!" Suaranya terdengar berat. "Kenapa kau begitu kasar kepada nenek itu?" Sari menundukkan kepalanya. Air matanya menetes di pipi yang kini berbulu kasar. "Aku tidak tahu, Mas. Aku pikir itu hanya nenek tua biasa. Aku tidak menganggapnya serius." Bayu menarik napas dalam-dalam. "Kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Kau telah menzalimi seseorang yang tidak berdaya dan sekarang kutukannya menimpamu." Sari terisak, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menyesal, Mas. Aku sungguh menyesal." Bayu memejamkan mata. "Keputusan harus diambil. Kita harus mencari bantuan," katanya akhirnya. "Kita harus menemukan cara untuk menghapus kutukan ini." Sari hanya bisa mengangguk lemah, hatinya dipenuhi ketakutan. Bayu segera mengambil jaketnya. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Seseorang yang paham tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam masih panjang, tapi waktu terus berjalan. Jika mereka tidak segera menemukan jawaban, Bayu takut akan sesuatu yang lebih buruk menanti istrinya. Di luar, petir kembali menyambar, menerangi bayangan Sari yang terpantul di kaca jendela. Namun, di kaca itu, bayangan Sari bukanlah seorang wanita. Yang tampak hanyalah bayangan seekor anjing hitam besar yang duduk termenung dalam kegelapan. Malam itu, Bayu tak bisa tidur.
Matanya terus menatap Sari yang kini terbaring lemah di ranjang. Nafas istrinya terdengar berat, sesekali tubuhnya tersentak, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang ingin keluar. Wajahnya yang kini berbentuk kepala anjing tampak penuh kesedihan. Mata merah gelap itu menatap kosong ke langit-langit kamar, sesekali berkedip dengan sisa-sisa air mata yang tertahan. Bayu mengepalkan tangannya. Ia tak bisa tinggal diam. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menelepon seseorang yang mungkin bisa membantunya. "Assalamualaikum, Ustaz Rahman." Suara di seberang terdengar mengantuk, tetapi tetap tenang. "Waalaikumsalam. Ada apa, Bayu? Kenapa kau menelepon selarut ini?" Bayu menatap istrinya dengan mata yang penuh keputusasaan. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Saya butuh bantuan, Ustaz. Ini darurat. Sesuatu yang di luar nalar telah terjadi pada istri saya." Hening sejenak di seberang. Lalu suara lembut itu kembali terdengar. "Datanglah kemari." Tanpa ragu, Bayu segera membungkus tubuh Sari dengan selimut. Ia memapah istrinya yang kini terlalu lemah untuk berdiri sendiri, kemudian membawanya ke dalam mobil. Saat menyalakan mesin, ia sempat melihat ke kaca spion dan hatinya kembali bergetar. Bayangan istrinya yang duduk di kursi penumpang tidak terlihat seperti manusia. Yang ada hanyalah siluet seekor anjing hitam besar yang menatapnya dengan mata merah menyala. Bayu segera membuang pandangannya dan melajukan mobil ke rumah Ustaz Rahman. Ustaz Rahman telah menunggu di teras rumahnya ketika mobil Bayu berhenti di halaman. Meskipun malam telah larut, pria parubaya itu tampak waspada, dengan sorban putih melilit kepalanya dan tasbih di tangannya. Begitu Bayu membuka pintu mobil, Ustaz Rahman mengernyit saat melihat sosok Sari. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Turunkan dia. Masuklah," katanya dengan suara tenang. Dengan hati-hati, Bayu memapah istrinya masuk ke dalam rumah Ustaz. Ruangan itu penuh dengan aroma kayu gaharu yang terbakar, memberi kesan damai meskipun situasi yang mereka hadapi sangat mencekam. Setelah mereka duduk, Ustaz Rahman menatap Sari dengan mata penuh perhatian. Ia mengamati wajahnya yang kini berubah menjadi kepala anjing, melihat matanya yang merah dan kulitnya yang berbulu. Lalu, sang ustaz menutup matanya, mengambil tasbihnya, dan mulai membaca doa-doa dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Tak lama, Sari mulai gelisah. Nafasnya memburu, tubuhnya mulai menggeliat, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalam dirinya. "Ustaz!" Suara Sari bergetar, terdengar seperti suara manusia yang ditindih oleh suara binatang. Aku merasa panas." Ustaz Rahman membuka matanya, menatapnya dengan dalam. "Katakan padaku, apa yang telah kau lakukan sebelum ini terjadi?" tanyanya lembut namun tegas. Sari terisak. Ia menundukkan kepala anjingnya, menahan rasa malu yang begitu dalam. "Aku." Suaranya tersendat. "Aku menyakiti seseorang, Ustaz, seorang nenek tua di pasar." Ustaz Rahman menghela napas panjang. Ia menatap Bayu dengan ekspresi yang sulit diartikan, lalu kembali menatap Sari. "Nenek itu bukan orang biasa," katanya pelan. Bayu terkejut. "Apa maksud Ustaz?" Ustaz Rahman mengusap janggutnya, seakan mencoba memilih kata yang tepat. "Aku pernah mendengar tentang seorang perempuan tua yang sering menjual bunga melati di pasar. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat sabar dan tak pernah menyimpan dendam, meskipun sering diperlakukan buruk oleh orang-orang yang tak mengenalnya. Namun, ada satu hal yang jarang orang tahu." Ia menatap Sari dengan tajam. "Nenek itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bukan ilmu untuk menyakiti, tetapi doa-doanya selalu dikabulkan. Hatinya begitu bersih sehingga jika ia terluka, doa yang keluar dari bibirnya akan menjadi kenyataan. Jika seseorang menzaliminya, maka tanpa ia minta pun, balasan dari langit akan datang kepada orang itu." Jantung Bayu berdegup kencang. "Jadi ini benar-benar kutukan?" Suaranya hampir tak terdengar. Ustaz Rahman mengangguk. "Ini bukan sihir, bukan guna-guna. Ini adalah doa dari hati yang tersakiti. Dan doa itu telah dikabulkan." Sari menangis semakin keras. Tangannya yang masih berbentuk manusia mencakar wajahnya sendiri, seolah ingin merobek kulitnya yang telah berubah. "Aku tidak tahu, Ustaz. Aku tidak tahu kalau dia bisa mengutukku." "Dia tidak mengutukmu," kata Ustaz Rahman dengan lembut. "Dia hanya sakit hati dan Tuhan mendengar penderitaannya." Bayu merasa seluruh tubuhnya melemah. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat,
meskipun kini tangan itu terasa lebih kasar dan berbulu. Lalu bagaimana cara menghilangkan kutukan ini? Tanyanya dengan suara yang nyaris putus asa. Ustaz Rahman terdiam sejenak, lalu menatap mereka dengan penuh keseriusan. Hanya ada satu cara, katanya akhirnya. Bayu dan Sari menunggu dengan napas tertahan. Kalian harus mencari makam nenek itu, karena saya dapat kabar kalau nenek itu sudah meninggal, lanjut Ustaz Rahman. Kalian harus meminta maaf di sana dan berdoa dengan sepenuh hati. Jika hatinya telah tenang di alam sana, maka kutukan ini mungkin akan berakhir. Bayu mengangguk mantap. Baik, Ustaz. Kami akan melakukannya. Namun, sebelum mereka sempat berdiri, tiba-tiba Sari kembali menggeliat kesakitan. Ia mencengkeram dadanya, lalu terjatuh ke lantai. Mas, tolong aku, teriaknya dengan suara parau. Bayu berlutut, mencoba menenangkan istrinya. Tapi kali ini, tubuh Sari berubah lebih cepat. Tulang-tulangnya mulai berderak keras. Tangannya mengejang, jarinya mengecil, kukunya tumbuh lebih panjang. Bulu hitam kini menutupi seluruh tubuhnya, dan suara erangan manusia di tenggorokannya perlahan menghilang digantikan oleh suara geraman dalam yang lebih menyerupai hewan. Saat tubuhnya berhenti bergerak, Bayu tertegun. Istrinya kini telah berubah sepenuhnya menjadi seekor anjing hitam besar yang tergeletak lemah di lantai. Bayu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, sementara Ustaz Rahman menundukkan kepalanya dengan berat. Waktunya tidak banyak, bisik sang Ustaz. Kita harus segera mencari makam nenek itu sebelum semuanya terlambat. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Hujan telah reda, tetapi bayangan gelap masih menyelimuti malam yang belum berakhir. Bayu menggendong tubuh Sari yang kini telah sepenuhnya menjadi seekor anjing hitam. Nafas istrinya masih tersengal, sesekali tubuhnya kejang seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Matanya yang dulu penuh kasih sayang kini hanya menyisakan sorot kesedihan dan ketakutan. Ustaz Rahman berdiri di dekat pintu, matanya tajam menatap Bayu. Kita harus segera pergi sekarang juga, katanya dengan nada tegas. Bayu mengangguk, meskipun pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Tapi Ustaz, di mana makam nenek itu? Saya bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ustaz Rahman menarik napas panjang. Aku sudah menduga kau akan bertanya seperti itu. Makamnya tidak ada di pemakaman umum. Nenek itu bukan orang biasa. Dia dimakamkan di sebuah tempat yang jarang diketahui orang, jauh di pinggiran desa, di dekat hutan tua. Mendengar itu, Bayu semakin merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, tak ada pilihan lain. Jika memang di sanalah jawaban atas penderitaan istrinya, maka ia harus pergi ke sana, bagaimanapun caranya. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga, Bayu, Ustaz Rahman, dan Sari yang masih dalam wujud anjing hitam, naik ke mobil dan melaju menuju desa yang dimaksud. Perjalanan ke desa itu terasa semakin mencekam. Bayu menyetir dengan kecepatan sedang, sementara Ustaz Rahman duduk di sampingnya, terus membaca doa-doa. Di kursi belakang, Sari meringkuk lemah, sesekali mengeluarkan suara rintihan yang terdengar seperti perpaduan antara manusia dan binatang. Aku takut, Mas. Suara Sari lirih, nyaris seperti bisikan. Bayu menggenggam kemudi erat-erat, menahan air matanya. Aku di sini, sayang. Aku tidak akan meninggalkanmu. Setelah 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di batas desa. Namun, yang ada di depan mereka bukanlah pemukiman biasa. Yang mereka lihat hanyalah hutan lebat dengan jalan setapak kecil yang tampak hampir tidak pernah dilalui manusia. Kita harus berjalan kaki dari sini, kata Ustaz Rahman. Tanpa ragu, Bayu menggendong tubuh Sari dan mengikuti sang ustaz yang sudah melangkah lebih dulu ke dalam hutan. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin berat. Pohon-pohon tinggi menjulang, ranting-rantingnya melilit seperti tangan yang mencoba meraih siapapun yang melintas. Angin berhembus dingin, membawa bisikan samar yang entah berasal dari mana. Bayu menelan ludah. Ia bukan orang yang mudah takut, tetapi ada sesuatu di tempat ini yang membuat bulu kuduknya berdiri. Apa tempat ini benar-benar hanya hutan biasa, Ustaz? Tanyanya pelan. Ustaz Rahman tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Di sana, berdiri sebuah makam tua yang tampak sederhana. Batu nisannya berlumut, seakan telah bertahun-tahun tidak tersentuh manusia. Di sekelilingnya, bunga melati liar tumbuh subur, memenuhi udara dengan aroma khas yang menusuk hidung. Inilah makamnya, kata Ustaz Rahman dengan suara penuh kehormatan. Inilah tempat peristirahatan terakhir nenek yang kau sakiti, Sari.
Bayu meletakkan tubuh istrinya di tanah. Sari berusaha bangkit, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kaki yang kini berbentuk cakar, ia perlahan merangkak mendekati makam itu. Dengan suara tersendat, ia mulai berbicara. "Nenek aku." Suaranya pecah, penuh kesedihan. "Aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku, tapi aku sungguh menyesal." Bayu melihat tubuh Sari bergetar lebih hebat. Napasnya tersengal-sengal, seperti ada sesuatu yang mencengkeram tubuhnya dari dalam. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kata-kataku bisa menyakitimu begitu dalam. Aku hanya sombong. Aku tidak menghargai keberadaanmu. Dan aku tahu aku pantas menerima ini semua." Air mata mengalir dari mata anjingnya. "Tapi aku mohon, jika hatimu masih bisa memaafkan, lepaskan aku dari penderitaan ini." Hening. Angin mendadak berhenti. Suasana di sekitar makam menjadi begitu sunyi hingga Bayu bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kemudian, tiba-tiba, aroma melati di sekitar mereka berubah menjadi sangat menyengat. Bunga-bunga yang tumbuh di sekitar makam mulai bergoyang meskipun tak ada angin. Suara samar, seperti seseorang yang sedang berbisik, terdengar di telinga mereka. Penyesalan tidak cukup. Bayu tersentak. Ia menoleh ke Ustaz Rahman, tetapi sang ustaz hanya diam, matanya tertutup. Mulutnya terus melafalkan doa-doa. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kau harus membayar kesombonganmu." Sari menangis semakin keras. "Aku bersedia. Aku akan melakukan apapun." Sekelebat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba, tubuh Sari tersentak ke belakang. Bayu berusaha menariknya, tetapi ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuh istrinya di tempat. Sari berteriak kesakitan, cakarnya menggali tanah, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam bumi. Bayu hampir kehilangan akal. Ia tak peduli lagi apakah ini dunia nyata atau sesuatu yang berada di luar logika manusia. Ia berlutut di depan makam, menempelkan dahinya ke tanah, dan berdoa dengan segenap jiwa. "Tolong maafkan istri saya." Suaranya bergetar. "Saya tahu dia salah, tapi dia sudah menyesal. Jangan biarkan dia menderita selamanya." Ustaz Rahman meletakkan tangannya di bahu Bayu. "Ikhlaskan, Bayu," bisiknya. Bayu mengangkat wajahnya, matanya basah oleh air mata. "Apa maksud Ustaz?" "Ikhlaskan apapun yang terjadi. Biarkan kehendaknya yang berjalan." Bayu menggenggam tangan istrinya yang masih gemetar. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Sari, apapun yang terjadi." Sari menatapnya dengan mata penuh air mata. "Mas, aku takut." Kemudian, angin kencang berhembus menerjang mereka. Suara melengking memenuhi udara. Bayangan hitam yang tadi samar kini melesat ke arah tubuh Sari. Dan dalam satu kilatan cahaya, Sari menjerit untuk terakhir kalinya. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Bayu membuka matanya perlahan. Seluruh tubuhnya terasa berat, seperti baru saja dihantam oleh sesuatu yang luar biasa besar. Di sekelilingnya, hutan masih sunyi, namun udara telah berubah. Tidak lagi terasa menekan atau penuh dengan aura kelam. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Di sana, di atas tanah di depan makam nenek tua itu, Sari terbaring diam. Tubuhnya telah kembali. Tidak ada lagi bulu hitam, tidak ada lagi kepala anjing yang mengerikan. Ia kembali menjadi seorang manusia. Istrinya yang dulu ia kenal, dengan wajah lembut dan mata penuh kasih sayang. "Sari!" bisiknya. Bayu segera merangkak mendekat dan mengguncang tubuh istrinya. "Sari, bangun, sayang. Kita berhasil. Kutukanmu hilang." Namun, Sari tidak bergerak. Bayu mengguncangnya lagi, kali ini lebih keras. "Sari, bangun. Ini sudah berakhir." Hening. Napas Bayu tercekat di tenggorokan. Tangannya bergerak ke leher istrinya, mencari denyut nadi. Darahnya terasa membeku. Dadanya naik turun dengan cepat, menolak kenyataan yang ada di hadapannya. Tidak mungkin. Bayu mendekap tubuh istrinya, menggoyangkannya dengan kasar. "Sari, bangun. Jangan tinggalkan aku. Kau sudah bebas. Kita masih bisa kembali ke rumah. Kau masih bisa hidup bersamaku." Ustaz Rahman menutup matanya, wajahnya dipenuhi kesedihan yang dalam. "Bayu." Suaranya pelan,
penuh kepedihan. Namun Bayu menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, tidak, dia masih bisa bangun. Dia hanya pingsan. Ia menekan dadanya, mencoba memberi napas buatan. Ia mengguncang tubuh Sari, menampar pipinya pelan, mencoba membangunkannya. Tapi Sari tetap diam. Ustaz Rahman mendekat dan meletakkan tangan di bahu Bayu. Dia sudah pergi, nak. Bayu menoleh ke arah Ustaz Rahman dengan mata penuh keputusasaan. Tidak, tidak mungkin. Ini seharusnya menghilangkan kutukannya, bukan menghilangkan nyawanya. Sang Ustaz menarik napas dalam. Kutukan itu memang telah hilang. Tapi setiap doa yang terlontar dari hati yang tersakiti harus ada tebusannya. Bayu menatap tubuh istrinya yang kini terbaring dengan damai. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Jadi ini harganya. Ustaz Rahman menundukkan kepala. Ya. Bayu mendekap tubuh Sari erat-erat, membiarkan dirinya menangis dalam diam. Hujan mulai turun perlahan, membasahi makam yang dipenuhi bunga melati. Bayu mengusap wajah istrinya yang kini terlihat begitu damai. Wajah yang dulu dipenuhi ketakutan, kini telah tenang. Seolah ia telah menerima akhir yang memang sudah digariskan untuknya. Seminggu setelah kejadian itu, Bayu berdiri di depan makam Sari yang kini berdampingan dengan makam nenek tua itu. Ia telah mengurus pemakamannya dengan baik, memastikan bahwa Sari mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Tangannya menggenggam setangkai bunga melati. Ia meletakkannya di atas nisan istrinya dengan hati yang berat. Sari, maafkan aku. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati ke sekelilingnya. Ustaz Rahman berdiri di sampingnya. Kau sudah melakukan yang terbaik, Bayu. Bayu menundukkan kepalanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi aku tetap kehilangan dia. Ustaz Rahman menepuk pundaknya dengan lembut. Setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Sari telah membayar kesalahannya dengan harga yang paling tinggi. Dan sekarang, dia telah bebas dari penderitaan. Bayu mengangguk pelan. Ia menatap langit yang mulai cerah,